Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik jamaah Masjid Nurul Hidayah di Perumahan Deltasari, Waduk Sidoarjo yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, dan insya Allah yang ada di masjid ini sudah tercatat sebagai calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah sampai hari kedua puasa Ramadan kita jalani dengan baik, insya Allah benar. Kondisi kita fit, masih sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang terhormat, di samping Ramadan ini ada kewajiban untuk berpuasa sebulan seperti sudah kita maklumi. Di bulan Ramadan ini sumber ajaran agama Islam diterima oleh Nabi Muhammad pertama kali, Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran pertama kali. Seperti kita maklumi, ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq itu yang beliau terima pada tanggal 17 Ramadan. Sampai kepada ayat yang terakhir tanggal 9 Dzulhijjah yang tercantum di pertengahan surat Al-Maidah ayat 6, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ternyata Al-Quran oleh sejarah tercatat diterima oleh Nabi secara bertahap selama 23 tahun. Tepatnya 22 hari, 2 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hadirin yang terhormat, mengapa Al-Quran di bulan Ramadan pertama diturunkan untuk seterusnya bertahap sampai membutuhkan waktu 23 tahun? Ada banyak hikmah di dalamnya. Satu di antaranya, Nabi Muhammad ini manusia seperti kita, cuma beliau dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kelebihan dan kelemahan Nabi tentu ada, seperti juga kita. Satu di antara kelemahan, oleh Allah ditakdir Nabi Muhammad itu seorang ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi jangan dikatakan orang buta huruf itu bodoh. Beliau punya sifat yang pokok, siddiq, amanah, tablek. Yang keempat itu apa? Fakonah, cerdas. Hadirin, karena itu ketika kondisi Nabi ya seperti itu, maka Allah memaklumi, kemudian diturunkanlah bertahap untuk memudahkan Nabi Muhammad menerima, mempelajari, menghafalnya, melaksanakannya, dan mengajarkannya kepada umat, kepada sahabat-sahabat ketika itu. Prinsip untuk lebih memudahkan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk menyesuaikan situasi kondisi yang dibutuhkan. Bab perkembangan umat terus dinamis maju, kebutuhannya juga banyak, diperlukan solusi kadang-kadang. Maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah disampaikan kepada Nabi ditanyakan, Allah langsung yang menjawab. Maaf, satu contoh saja. Nabi itu akhlaknya baik sejak muda, tidak pernah menyentuh yang namanya cukrik itu. Tapi tahu-tahu ada orang tanya, Muhammad, gimana agamamu itu tentang cukrik? Cukrik itu saya ambil dari cowok, Homer. Nabi lalu langsung agak kesulitan jawab. Beliau langsung terima ayat sebagai jawabannya, ya selalu nakalatil khomri wal mansur. Ada orang tanya kepada Muhammad tentang judi, tentang minum keras, jawab dua-duanya itu ada positifnya, ada negatifnya. Tapi pengaruh negatifnya lebih dahsyat daripada positif. Ini sekedar jawaban. Tahu-tahu ada itu lagi tanya, Nabi, kenapa sih kami orang perempuan itu kok datang bulanan main? Oh, Nabi gak tahu sekolah kedokteran ditakoni M. Langsung Allah yang jawab, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa ada. Kalau ada orang tanya kepadamu tentang Muhammad, jawab itu tidak apa-apa. Nah ini contoh ayat-ayat diturunkan Allah sesuai kebutuhan untuk menjawab persoalan yang dia hadapi. Begitu seterusnya. Maka ketika datang bulan Ramadan berikutnya, Allah perintah kepada malaikat Jibril khusus untuk lebih sering datang kepada Nabi. Mengapa? Inilah yang kemudian kita istilahkan dengan tadarus Al-Quran. Tilawatil Quran itu membaca Al-Quran
Ustadz Ahmad ini tadi ngimami pelan-pelan kita nikmati dengan khusyuk. Itu tilawah. Sedangkan tadarus itu satu orang membaca, yang lain mendengar, saling mengingatkan. Maka Allah dan malaikat Jibril memahami kalau Nabi Muhammad itu manusia. Satu saat lupa, satu saat silap, satu saat salah. Maka ketika di bulan Ramadan lebih sering ditemui oleh Jibril hanya untuk ngecek sampai sejauh mana kemampuan Nabi memahami, membaca, melaksanakan Al-Quran. Maka Jibril datang membaca. Bapak dengar Nabi, saya yang baca. Setelah itu Jibril mengingatkan, nah sekarang giliran, monggo Nabi yang baca, saya yang dengar. Karena Jibril sudah gurunya Nabi Muhammad yang ditunjuk oleh Allah, maka tahu betul kebenaran, kebetulan Al-Quran. Ketika Nabi ada salah, diingatkan Nabi, ini bacanya kurang ini, sebetulnya harus begini. Dari sinilah Nabi cerita kepada sahabat, akhirnya muncul tadarus Al-Quran. Proses berikutnya muncul ilmu tajwid, cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Tidak seperti baca-baca bahasa Arab kitab-kitab yang lain, tidak ada aturannya. Nah disinilah kemudian hadirin kita diajarkan setiap bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Indahnya Ramadan tidak hanya puasa Ramadan, tetapi indahnya Ramadan juga akan sempurna kalau kita isi dengan baca dan tadarus serta mempelajari isi Al-Quran. Alhamdulillah kalau Nurul Hidayah itu masjidnya ini tidak sepi-sepi dari Al-Quran. Mulai tadi malam sudah 3 juz ini. Yang satu membaca, yang 3-4 teman-teman yang lain mendengar. Kalau yang membaca ada salah titik, oh ini titiknya kurang sedikit, oh ikhfannya kurang sedikit. Kan dengan masjid antar berantah. Yang satu baca di tengah-tengah, sing limo ngecebut di banci masjid. Akhirnya yang baca pakai loudspeaker atas, nggak karu-karuan mau di gaun sing limo. Ahli Quran yang ada di sekitarnya kodek-kodek. Oh, pencurian kata-kata. Tiru Masjid Nurul Hidayah. Itu terus. Kalau qiraatil Quran, kalau tilawatil Quran sendiri-sendiri monggo. Karena ini pelajaran saling mengingatkan. Tidak selamanya hadirin kita ini benar dalam itu. Maka pelajaran tadarus Al-Quran di bulan Ramadan kita berusaha semampuan kita. Kemudian kalau kita salah, kadang-kadang sifat DR kita itu gede, maksudnya apa ini benar. Maka ketika tadarus yang mendengar yang nyemak istilah kita itu mengingatkan kita dengan lapang dada, dengan terbuka mengakui kesalahan kita perbaiki. Begitu seterusnya saling mengingatkan wa tawassaw bil haq. Maka pelajaran dari indahnya tadarus ini kita praktekkan keluar. Kita hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat harus ada kepekaan. Kalau kepekaan sosial kita itu muncul tanggap, maaf. Misi amar ma'ruf nahi munkar kita wujudkan, implementasikan dengan iling-ilingan. Dengan kata lain, gelem ngelingno, ya gelem dieling. Itu pelajaran tadarus Al-Quran. Tidak ada ustaz setingkat Pak Haji, awak sefu, kemudian baca Quran, lalu kok salah sedikit, ada binatang. Ustaz Ahmad, sambil baca ini kurang benar. Ketemu perkara biar karena dikelilingi waktu. Ustaz, nah, setingkat Pak Yai pun hadirin kalau baca Quran ada salah, ada mengingatkan tentu akan koreksi. Maka kalau ini kita bawa ke depan, ke rumah tangga, ke masyarakat, saling giling-gilingan mengingatkan kesempurnaan hidup itu kita topang dengan kebersamaan. Ini pelajaran pertama tentang Ramadan dengan Al-Quran, dengan tadarusnya. Hadirin yang saya hormati, lebih daripada itu, bulan Ramadan ini kan janji Allah dan Rasulnya nilai pahalanya sudah berjibun lah, tidak bisa dihitung berapa banyaknya. Kalau di luar Ramadan rumusnya Allah itu sudah ditetapkan. Orang mukmin melakukan satu kebaikan minimal akan diberi pahala 10 kali lipat. Karena itu tempoh hari saya berulang-ulang di mimbar ini mengatakan saya termasuk tidak setuju kalau ada protokol menyatakan setimpal. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu sekalian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang umumkan setimpal itu sepadan, podo. Siji dan dibalas siji, lamonnya pilih 5 ya 5, 10 itu sepadan. Padahal Allah janjinya tidak seperti itu. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan akan dibalas minimal 10 kali lipat. Normalnya 700 kali lipat. Maksimal bi ghairi hisab, tidak bisa dihitung. Angka di kalkulator dipakai untuk menghitung pahala Ramadan sudah mentok, tidak bisa. Nah hadirin, Al-Quran membacanya tahu artinya tidak tahu artinya, apalagi di bulan Ramadan. Satu huruf di luar Ramadan 10. Masih ingat Nabi berjanji
Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan diberi pahala 10 kali lipat. Dicontohkan oleh Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alifnya sendiri, lamnya sendiri, mim sendiri. 3 huruf kali 10, 30. Untuk dimaklumi hadirin, Al-Quran 30 juz itu memuat 114 surah. 29 surah diantaranya diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Fawatihus suwar namanya. Ada yang diawali dengan satu huruf seperti Nun, Shad. Ada yang 2 Yasin, Toha. Ada yang 3 Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ada yang 4 Alif Lam Mim Shad. Ada yang 5 Kaf Ya Ain Shad. Yang 6 ada. Tanya kepada seluruh para alim ulama ahli tafsir, apa artinya itu semuanya? Gak ada yang tahu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Tapi Allah dan Rasulnya menjamin satu huruf alif dibaca dengan ikhlas 10 pahala di luar Ramadan. Masuk Ramadan, diberi kisah. Dan itu jamaah Nurul Hidayah kalau mau sedekah gak punya uang, ngapain susah-susah? Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nun, sadaqallahul azim. Kalau mau ibu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Toha, sadaqallahul azim. Ampun. Karena tak tahu lewat Nabi masih sih. Dicetuk kata Nun, ya paling ajaran. Toha itu kan Toha ini masih kesempatan Ramadan ini hadirin. Nah, lebih daripada itu, terakhir Nabi menyatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukanlah yang dimaksud arti sebenarnya puasa itu menahan diri dari makan minum. Tapi hakikat puasa itu adalah kata Nabi minal lahwi warrafasi, menghindarkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Lahwun, logo, sia-sia. Sekedar contoh kalimat lago ya. Kalau Jumat Bilal ini bila jadi Bilal mengingatkan kan, bila kun tali sawfi al Jum'ati al-Muslim wal imamu faqat fal imamu yaktubu faqat lahu kayak gitu. Nah, Pak Imam dan Pak Bilal ini membacakan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan riwayat Bukhari Muslim dan dari Nabi Hurairah. Nabi peringatkan kalau imam sedang menyampaikan khutbah, kok kemudian ada seorang jamaah mengingatkan anak-anak yang sedang ramai, diam, mengingatkan, diam, lagu Jumatnya sia-sia. Hanya sekedar, diam, sia-sia. Pahalanya banyak, Jumat itu bagus gara-gara ini orang ciri-ciri ramai. Itu perbuatan lagu. Puasa tidak hanya sekedar menghindarkan diri dari makan dan minum, tapi hakikat puasa yang sebenarnya mengendalikan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Disinilah Nabi lalu memberi peringatan awal Ramadan betapa banyak orang berpuasa tidak dapat menghasilkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Ngapain Nabi kok banyak orang puasa gak dapat apa-apa pahalanya? Iya karena lambin yang ngecumbis ngecek bread. Oh, so ngecek bread. Apa ada di data sari poso ngecek bread? Maaf ini kaulan zur ya. Nah karena itulah agar kita sebulan ini puasa sudah susah payah, pahala jadikan banyak, maksimal kita terima, hindari perkataan kata Nabi. 5 hal keluar dari mulut yang bisa menghembuskan pahala puasa: al-kadhibu dusta, wan namimatu fitnah adu domba, wal yaminul ghaum sumpah palsu, wal ghibah ngerasani berita hoax, ujar kebencian dan macam-macam. Ini dari mulut. Nah kalau kita diam kemudian bisa menghindarkan ini puasa dan peroleh maksimal. Sekarang musuhnya cangkem lambir menang cep jari-jari ya diri dan ganteng lambir utik klik berita hoax dan kebencian. Nah ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu, sekarang busung didasari jari-jarimu adalah kucing. Ini loh, ada maaf dari fitnah bukan dengan berita hoax. Ada orang yang mengaku jadi Habib, jadi Sayyid keturunannya Nabi, sekarang masuk penjara karena ini. Ada selebriti yang namanya Ahmad, ganteng, hanya ganteng mulut, sekarang dititipkan di pedai. Pak, itu contoh mulutmu harimau. Sekarang mulut cep, jari-jari utak-utak, prek, biar jari-jarimu kucing. Kata Nabi nanti ketika beliau Isra Mi'raj melihat orang nyakar-nyakar wajahnya sendiri, itu karena mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, siksanya cakar. Hati-hati muda. Hari-hari ini kita tidak bisa meninggalkan hati. Jari-jari kita ini titik-titik, jari-jari kucing. Maka gantinya itu semuanya Al-Quran mari dibaca. Tidak mampu kata Quran seperti
dia yang apa Ustaz Ahmad? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah mana yang paling mudah dari Al-Qur'an. Bisa di Fatihah, kalau dari Fatihah lain. Bisa ikut hukum dari dulu doa. Umpama takbir kita mendatangkan Ustaz Ahmad, teman terakhir dulu daya di tempat dari kalau dulu. Yang bisa dulu itu gimana? Amalan udah monggo. Yang penting waktu-waktu yang luang di Ramadan di samping kita yang lain bekerja yang lain, buka HP ini. Di sini 30 juz muat di sini.